Halo sahabat Crypto Academy, jumpa lagi dengan saya Jun, founder daripada Crypto Academy. Tema kita pada sesi ini adalah evolusi of money. Jadi bagaimana uang berevolusi dan tentu saja menjadi bisa lebih menguntungkan untuk Anda hari ini. Berikut adalah bagaimana uang berevolusi. Yang pertama adalah uang belum ditemukan tentu saja. Yang pertama, orang bertransaksi adalah dengan menukarkan barang dengan barang. Yang kedua, muncullah uang dalam bentuk koin, di mana koin mulai digunakan sebagai alat transaksi. Dan yang ketiga, muncul uang yang lebih mudah lagi yang disebut sebagai uang kertas atau paper money. Dan yang keempat, muncul lagi uang dalam bentuk elektronik atau disebut dengan uang elektronik. Dan hari ini saya yakin sekali Anda semua yang mendengarkan video ini, Anda semua sudah memiliki uang dalam bentuk elektronik. Ya, baik rekening Anda di bank adalah uang elektronik karena hanya Anda bisa lihat di HP Anda ya. Anda tidak bisa lihat secara fisik, tapi uang bisa Anda gunakan untuk transaksi walaupun jumlahnya hanya ada di HP Anda ya. Jadi kategori uang elektronik ya dalam bentuk kartu juga dalam kategori uang elektronik. Namun satu hal yang menarik adalah yang kita bahas malam hari ini, evolusi yang terbaru adalah di bidang digital money. Ya, digital money yang pertama di dunia disebut dengan nama Bitcoin. Dan hari ini kita sudah mulai mengenal yang namanya Bitcoin dan ini adalah fase-fase awal daripada evolusi uang yang terbaru yang disebut dengan Bitcoin. Sebelum kita membahas bagaimana lahirnya mata uang digital yang disebut dengan Bitcoin, kita melihat dulu apa yang melatar belakangi dan apa yang terjadi di dunia ini sehingga lahir yang namanya Bitcoin. Kita tahu bersama bahwa sejak dulu hingga hari ini dolar memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia, di mana mata uang dolar menjadi penguasa di dunia ini. Dan kita lihat ternyata bahwa nilai dolar dari tahun ke tahun, dari dulu hingga hari ini, ternyata nilainya atau kekuatannya semakin menurun. Artinya kekuatan dalam hal untuk menukarkan dengan barang. Kenapa bisa begitu? Karena yang terjadi pertama, uang dolar dan demikian juga dengan uang-uang lainnya dicetak tanpa batas oleh pemerintah Amerika dan tentunya setiap pemerintah negara. Sekali lagi, kenapa dolar nilainya makin turun? Karena jumlahnya tidak terbatas dan bisa dicetak oleh pemerintah Amerika dengan jumlah berapapun tanpa batas. Ya. Nah, tentu saja hal yang kedua adalah inflasi atau kenaikan harga barang. Jadi dua faktor penting inilah yang membuat akhirnya mata uang dolar dan demikian juga dengan mata uang negara lain cenderung makin turun nilainya dari tahun ke tahun. Dan diawali dengan satu momentum yang terjadi yaitu di tahun 2008 di mana terjadi satu krisis besar di Amerika dan di dunia yang disebut sebagai Global Financial Crisis, di mana hari itu negara Amerika pun hampir bangkrut. Bahkan bank terbesar di Amerika, Lehman Brothers pun bangkrut dan tutup hingga hari ini. Demikian parahnya Global Financial Crisis yang terjadi karena nilai mata uang dolar yang terus menurun. Kejadian tadi menjadi ide seseorang yang anonim bernama Satoshi Nakamoto yang sebenarnya adalah kelompok orang yang masih dirahasiakan sampai hari ini meng-create digital money yang pertama yang disebut dengan nama Bitcoin. Satu prinsip atau cara pemikiran daripada Bitcoin adalah bagaimana caranya mereka membuat mata uang itu menjadi selalu meningkat dan tidak turun harganya adalah dengan menciptakan uang dengan jumlah yang terbatas. Jadi konsep mata uang digital yang dibuat terbatas sehingga value-nya makin lama makin naik, tentu saja membuat akhirnya Bitcoin diciptakan hanya 21 juta Bitcoin saja. Dimulai di 2008 dan diakhiri atau selesai di tahun 2140. Di mana Satoshi Nakamoto penemunya langsung menambang sekitar 1 juta Bitcoin saat itu dan memiliki 1 juta Bitcoin sampai dengan hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan Bitcoin kepada orang-orang yang ada di seluruh dunia di tahun 2009. Pada awalnya dikenalkan melalui para gamers ya atau para pemain game, di mana Bitcoin dibagikan sebagai hadiah buat mereka yang memenangkan satu game. Sehingga Bitcoin disebut sebagai reward bagi para pemenang game saat itu ya dan mulai dikenal namun belum ditransaksikan. Di tahun 2010 salah satu pemain game akhirnya melakukan transaksi pembelian pizza pertama di Papa John Pizza di Amerika, di mana saat dia bermain game dia memutuskan untuk membeli pizza dan akhirnya teman gamenya memutuskan untuk mengirimkan 2 loyang pizza ya dengan harga waktu itu sekitar $40 dan ditukar atau dibayarkan dengan 10.000 Bitcoin. Ya, dan itu adalah pertama kalinya transaksi Bitcoin terjadi di dunia, di mana pertama kali transaksi terjadi satu Bitcoin hanya seharga $0,003.
Penciptaan Bitcoin yang memang tujuan awalnya adalah untuk alat transaksi dan sebagai mata uang digital pertama diterapkan pertama kali oleh perusahaan besar BitPay dan WordPress, di mana mereka sudah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan Bitcoin saat itu. Dan Bitcoin semakin bertumbuh dan membesar, dan di 2018 akhirnya tercapai first time high atau harga tinggi daripada Bitcoin pertama kali mencapai 20.000 US dollar atau setara hampir 300 juta rupiah. Dan tentu saja dengan kenaikan harga yang luar biasa dahsyat saat itu, akhirnya pelan-pelan fungsi Bitcoin sebagai alat transaksi bertambah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan atau menyimpan nilai, karena harganya bisa meningkat hingga 20.000 US dollar. Dan akhirnya pertumbuhan Bitcoin semakin pesat di 2021, akhirnya market cap atau orang yang memegang Bitcoin menyentuh angka yang sangat dahsyat, yaitu mencapai 1 triliun dolar. Market cap Bitcoin yang mencapai 1 triliun dolar atau sekitar 16,5 triliun di 2021 akhirnya membuat Bitcoin semakin terangkat, dan di 2024 terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Bitcoin akhirnya masuk dan didaftarkan di ETF. Apa itu ETF? ETF adalah Exchange Trade and Fund di Amerika Serikat, di mana ini adalah sebuah bursa perdagangan yang sangat besar di Amerika Serikat. Dan sebelumnya mereka tentu saja tidak mengakui Bitcoin, tapi di 2024 akhirnya mereka memasukkan Bitcoin dalam materi perdagangan mereka di bursa. Dan tentu saja di 2024 ini juga terjadi rekod yang sangat luar biasa dari harga Bitcoin, di mana satu Bitcoin menyentuh angka di atas 68.000 US dollar atau bahkan sudah menyentuh di angka di atas 1 miliar rupiah. Yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang dan termasuk Anda adalah, mengapa Bitcoin fungsinya bertambah, yang pada awal mulanya fungsinya adalah untuk alat tukar dan hari ini bertambah menjadi store of value, artinya sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau menyimpan nilai, ya. Nah, tentu saja sebagai alat tukar, Bitcoin juga sangat disukai dari dulu hingga hari ini. Ya, kenapa? Karena satu, yang pertama adalah fast transaction. Jadi transaksinya sangat cepat. Anda bisa mengirimkan uang kemanapun di muka bumi ini dengan sangat cepat, dan Anda bisa bandingkan dengan mengirimkan uang dalam bentuk uang fiat, ya itu tentunya sangat lama, apalagi lintas negara. Dan yang kedua tentunya cheap transaction fee, artinya biaya transaksinya sangat-sangat murah. Dan yang ketiga no limit transaction, artinya Anda bisa mengirimkan dalam jumlah Bitcoin, jumlah berapapun, kemanapun, dan biayanya sangat murah. Tentu saja ini membuat akhirnya fungsi Bitcoin sebagai alat tukar mulai digunakan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa. Yang saya contohkan adalah misalnya mobil Lamborghini menerima pembayaran dengan Bitcoin. Artinya jumlah Bitcoin tertentu bisa digunakan untuk membeli sebuah mobil Lamborghini. Dan yang kedua, perusahaan raksasa Visa akhirnya juga mengeluarkan kartu Visa, di mana kartu Visa ini terintegrasi dengan nilai Bitcoin. Sehingga ini menunjukkan bahwa pengakuan Bitcoin sebagai alat tukar sudah mulai makin luas di dunia. Dan yang kedua, tadi kita sudah bahas bagaimana fungsi Bitcoin sebagai store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Dan ini ditunjukkan dengan orang-orang besar dan perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya berpihak dan menyimpan kekayaan perusahaan mereka dalam bentuk Bitcoin. Yang pertama adalah MicroStrategy, perusahaan IT ternama di dunia yang CEO-nya adalah Michael Saylor, sampai dengan hari ini terus membeli Bitcoin. Dan hingga hari ini mereka memiliki hampir 300.000 Bitcoin, ya. Dan tentu saja the CEO atau Michael Saylor mengatakan bahwa para pemegang sahamnya setuju untuk berinvestasi dalam Bitcoin, ya. Dan yang kedua, Tesla, demikian juga dengan Elon Musk, mereka mengumpulkan dan menyimpan kekayaan mereka dalam Bitcoin. Demikian juga JP Morgan. JP Morgan adalah bank terbesar di Amerika Serikat. BlackRock, ya, perusahaan manajer investasi yang sangat besar di Amerika Serikat, dan juga Grayscale adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang luar biasa. Demikian juga negara-negara besar seperti Amerika, China, dan juga Inggris hari ini mereka menyimpan Bitcoin dalam jumlah sangat besar. Bahkan Amerika pun hari ini menyimpan hampir 200.000 lebih Bitcoin. Ya, dan Donald Trump, ya, mantan presiden kemarin yang mencalonkan diri kembali, mengatakan bahwa Amerika akan menyimpan Bitcoin mereka dan tidak menjual Bitcoin mereka. Karena mereka percaya bahwa Bitcoin adalah alat yang untuk melindungi negara mereka dari krisis dan juga perang ketika hal itu terjadi. Ya, nah inilah luar biasanya mengapa akhirnya Bitcoin berubah dan bertambah fungsinya dari alat tukar menjadi store of value atau penyimpan nilai kekayaan. Jika kita mendengar kata-kata penyimpan nilai atau kekayaan, Anda tentunya berpikir bahwa nilai itu adalah emas.
Ya, dan tentu saja sebagian besar orang beranggapan seperti itu karena itu memang benar adanya. Namun ternyata ada satu store of value yang luar biasa dahsyat dari emas, yaitu namanya Bitcoin. Kenapa Bitcoin adalah store value yang sangat terbaik hari ini? Karena fakta membuktikan bahwa dalam 14 tahun terakhir, harga Bitcoin itu meningkat 2,1 juta %. Anda bisa bayangkan 2,1 juta % dalam 14 tahun. Dan tentunya ini bukan hal yang sembarangan, bukan aset yang sembarangan ya. Anda bisa lihat dari perjalanan Bitcoin ketika pertama kali mulai diperjualbelikan atau diperdagangkan, yaitu di 2010 ya, dan hingga 2012 ternyata harga atau value Bitcoin meningkat 45 kali lipat. Anda bisa bayangkan bahwa aset Anda bisa meningkat 45 kali lipat dalam waktu 4 tahun. Tentunya tidak banyak komoditas yang bisa lakukan itu ya. Kemudian perkembangan dari 2012 hingga 2014, harga Bitcoin meningkat 71 kali lipat. Kemudian di 2016 hingga 2020 perkembangannya meningkat 29 kali lipat. Ya, dan di 2020 hingga 2024 perkembangannya 2,4 kali lipat. Nah, bagaimana dengan 2028? Lalu kenapa harus 2028? Karena Bitcoin ternyata memiliki satu siklus 4 tahun sekali yang menunjukkan fakta bahwa setiap 4 tahun sekali ternyata terjadi lompatan atau multiplikasi daripada harga Bitcoin menjadi berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Dan itu terbukti secara fakta. Lalu banyak yang mengatakan begini, sahabat sekalian. Bitcoin harganya kan fluktuatif, dan itu memang benar. Karena ada masa-masa di mana Bitcoin harganya minus dibandingkan harga awal tahun dibandingkan dengan akhir tahun. Namun sekali lagi kalau Anda lihat grafiknya, trennya tetap meningkat. Ini adalah tabel sebelah kanan yang Anda bisa lihat. Yang warna merah itu adalah tahun-tahun di mana terjadi minus harga Bitcoin. Artinya minus ketika Anda berinvestasi awal tahun dan Anda jual di akhir tahun. Ya, tapi kalau Anda tidak jual tentunya tidak minus ya. Karena Bitcoin sama seperti emas. Anda bisa simpan dan jual kapan saja. Dan tentu saja minus atau tidak tergantung kapan Anda menjualnya. Dan sekali lagi, setiap 4 tahun sekali terjadi merah ya, terjadi penurunan harga dari awal tahun hingga akhir tahun. Dan memang prediksi ini tidak pernah meleset karena ternyata memang siklusnya berulang. Dan siklus merah ini akan terjadi lagi di 2026. Dan 2028 diprediksi akan terjadi yang namanya musim semi Bitcoin kembali. Ya, dan saat itu akan kita hitung sama-sama berapa kali lipat aset Anda bertumbuh. Oleh sebab itu masih tanda tanya. Di 2028 dibandingkan dengan 2024, berapa lipatan aset dalam bentuk Bitcoin Anda, kita akan lihat nanti di 2028. Tapi yang satu hal yang luar biasa adalah, ini adalah satu fakta yang dilihat oleh banyak orang dan orang-orang kaya dan perusahaan kaya dan juga negara kaya di dunia. Dan mereka menilai bahwa Bitcoin adalah the best store of value. Lalu yang jadi pertanyaan penting, mengapa setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin termultiplikasi atau berlipat kali-kali lipat ya? Karena ada satu kejadian yang terjadi setiap 4 tahun sekali, yaitu halving. Ya, halving adalah pembagian daripada reward penambangan itu berkurang 50% dibandingkan periode sebelumnya. Jadi sekali lagi, 21 juta Bitcoin yang dimulai di 2028 itu akan habis di tahun 2140. Jumlah Bitcoin adalah hanya 21 juta Bitcoin saja. Dan 21 juta Bitcoin itu akan dibagikan setiap 10 menit sekali kepada para penambang atau miner. Ya, miner atau penambang adalah mereka yang melakukan verifikasi transaksi dan menyimpan data di blockchain. Dan tentu saja sekali lagi di awal penciptaannya 2008 hingga halving pertama terjadi yaitu 2012, saat itu setiap penambang mendapatkan reward atau hadiah sebanyak 50 Bitcoin setiap 10 menit. Nah, titik halving terjadi di 2012. Kemudian mulai 2012 sampai dengan 2016, reward daripada Bitcoin atau miner itu berkurang 50%. Ya, dari tadi awalnya 50 Bitcoin setiap 10 menit berkurang menjadi 25 Bitcoin setiap 10 menit. Kemudian berkurang lagi. Mulai 2016 hingga 2020, di mana terjadi halving kedua di 2016 dan 2020 halving ketiga, terjadi pengurangan menjadi 50% lagi, menjadi 12,5 Bitcoin saja setiap 10 menit. Ya, dan kemudian 2020 hingga 2024 menjadi pengurangan 50% lagi menjadi 6,25 Bitcoin setiap 10 menit. Dan di 2024 hingga hari ini, itu sekarang kita dalam era di mana
setiap 10 menit penambang akan mendapatkan 3,125 Bitcoin saja. Ya, dan demikian seterusnya. Halving berikutnya akan terjadi di 2028. Adalah halving kelima. Nah, 2028 sekali lagi seperti siklus yang tadi saya sudah sampaikan, diprediksi akan terjadi lipatan harga Bitcoin lagi atau terjadi multiplikasi harga Bitcoin lagi. Dan ini masih akan terjadi terus sampai 2140. Nah, jika kita mengurangi waktunya 2140 dikurangi 2028, itu masih akan ada 29 kali halving lagi. Ya, sekali lagi ya, masih ada 29 kali halving lagi. Artinya akan ada terjadi 29 kali pelipat gandaan harga Bitcoin lagi. Ya, nah oleh sebab itu banyak sekali para ahli yang meramalkan harga Bitcoin itu bisa tembus 1 juta dolar. Bahkan ada yang bisa meramalkan menjadi 5 juta dolar satu Bitcoin ya. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena seiring dengan kebanyaknya permintaan, jumlah yang terbatas, inilah yang membuat harga Bitcoin bermultiplikasi setiap 4 tahun sekali. Lalu saya memiliki pertanyaan penting untuk Anda. Apakah Anda ingin melipat gandakan aset Anda? Itu adalah pertanyaan penting yang Anda harus jawab. Jika Anda jawabannya ingin melipat gandakan aset Anda di masa depan, Bitcoin adalah pilihan yang tepat. Ya, sekarang kita akan lihat, memang kebanyakan orang menilai untuk melipat gandakan aset dalam komoditas, mereka menyimpan dalam bentuk emas biasanya. Karena memang emas diakui sebagai pelindung nilai atau penyimpan kekayaan hari ini. Namun ini adalah grafik real daripada perbandingan harga Bitcoin dan harga emas, di mana grafik ini menunjukkan bahwa jika seandainya di 2009 Anda memiliki uang 1 dolar dan 1 dolar Anda belikan Bitcoin. Nah, itu Anda lihat grafik yang warna kuning di atas. Kemudian 1 dolar Anda juga belikan emas saat itu, dan pertumbuhan grafiknya di warna kuning yang titik-titik di garis yang di bagian bawah ya. Nah, ini adalah perjalanan selama 14,2 tahun atau sampai dengan sekitar 2023 akhir ya. Nah, di mana hari ini ya 1 dolar Anda yang dulu Anda belikan di 2009 hari ini bernilai 38,5 juta dolar. Anda bayangkan ya, 38,5 juta dolar. 1 dolar Anda dulu 2009 hari ini menjadi 38,5 juta dolar. Tapi bagaimana dengan emas yang Anda belikan dengan uang 1 dolar yang sama? Hari ini hanya bernilai 1,94 dolar saja. Ya, nah sekali lagi pilihan di tangan Anda. Tapi sekali lagi, bagi Anda yang memahami Bitcoin, Bitcoin adalah pilihan yang tepat untuk Anda hari ini untuk melipat gandakan aset. Jadi itulah sebabnya perusahaan-perusahaan besar akhirnya menyimpan dan berbondong-bondong membeli Bitcoin. Seperti yang dilakukan oleh Michael Saylor dari MicroStrategy. Pemegang sahamnya sangat setuju untuk berinvestasi dalam Bitcoin, sehingga mereka berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar dalam dunia Bitcoin tentu saja ya. Nah, hal pertimbangan yang berikutnya selain store of value yang luar biasa dan mengapa Bitcoin disebut sebagai store of value yang the best hari ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 faktor tambahan yang tentu saja ini juga menjadi pertimbangan mereka. Yang kedua ya adalah no buying tax. Artinya ketika Anda membeli Bitcoin, Anda tidak kena pajak. Ya, sebeda halnya kalau Anda membeli komoditas yang lain. Begitu Anda baru beli, Anda sudah kena pajak. Yang berikutnya adalah no storage tax. Artinya tidak ada pajak penyimpanan. Anda mau menyimpan Bitcoin dalam dalam jumlah berapapun, ya Anda tidak akan kena pajak 0%. Nah, itu adalah pertimbangan yang menjadi penting buat para perusahaan-perusahaan tadi. Dan yang berikutnya adalah Bitcoin easy to move. Artinya Bitcoin sangat mudah sekali dipindah tangankan, dialihkan kemanapun di muka bumi ini, dan bisa ditransaksikan di mana saja. Dan yang terpenting adalah biaya transaksinya murah. Satu contoh sahabat sekalian, di 2011 terjadi pemindahan Bitcoin sebanyak 500.000 Bitcoin, di mana Bitcoin itu dikirimkan kepada orang lain, di mana nilainya adalah 1,32 juta dolar. Ya, 1,32 juta dolar itu setara dengan 217 triliun rupiah. Anda bayangkan ya, setara dengan 217 triliun rupiah ya. Nah, di mana pemindahan itu hanya membutuhkan biaya transaksi cuma sekitar 3 dolar saja. Ya, Anda bisa bayangkan ya, mengirimkan uang sedemikian besarnya biayanya hanya 3 dolar saja. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, mengapa akhirnya perusahaan-perusahaan tadi memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk Bitcoin. Dan tentu saja saya yakin Anda setuju dengan mereka.
Lalu bagaimana caranya Anda melipat gandakan kekayaan Anda hari ini melalui Bitcoin? Ada dua cara yang Anda bisa pilih. Yang pertama adalah Anda buy Bitcoin atau Anda membeli Bitcoin di exchanger Bitcoin yang Anda hari ini. Contohnya Indodax, toko kripto, atau Pintu misalnya di Indonesia. Yang kedua yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa melakukan cloud mining Bitcoin atau melakukan penambangan Bitcoin melalui program cloud mining. Ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan cloud mining seperti Binance Cloud Mining, ya ada KuCoin Cloud Mining dan sebagainya, ada Dash dan sebagainya. Banyak sekali dan salah satunya adalah iMine. Ya, nah tentu saja cloud mining Bitcoin artinya adalah Anda membeli hash power untuk penambangan dan Anda mendapatkan Bitcoin setiap harinya melalui penambangan Bitcoin. Lalu apa itu cloud mining Bitcoin? Cloud mining Bitcoin tentu saja melibatkan dua perusahaan yang besar. Yang pertama adalah mining provider company, di mana mining provider company tentu saja punya modal yang sangat kuat sekali. Karena mereka harus menyediakan yang pertama, lokasi penambangan. Yang kedua tentunya menyiapkan daya listrik yang sangat besar. Dan yang ketiga tentu saja menyiapkan mesin penambangan Bitcoin yang juga sangat mahal. Dan yang terakhir adalah mereka harus menyiapkan server atau superkomputer yang juga sangat besar dan kapasitasnya besar sekali untuk bisa melakukan penambangan. Dan yang kedua adalah ada cloud mining company yang tentu saja mereka menyediakan paket daripada penjualan hash power. Mereka juga harus menyediakan business plan dan juga sales dan pemasaran daripada program cloud mining ini. Ya, nah Anda bisa bergabung dalam cloud mining company sebagai miner, di mana sebagai miner Anda bisa mengkoleksi dan mendapatkan Bitcoin setiap hari, dan Anda bisa melipat gandakan Bitcoin Anda dengan cara mempromosikan program ini dan Anda mendapatkan Bitcoin yang terduplikasi jumlahnya. Lalu apa sebenarnya itu Bitcoin mining atau penambangan Bitcoin? Berdasarkan data di CoinMarketCap, satu contoh data satu hari yang lalu atau 24 jam terakhir, transaksi Bitcoin di seluruh dunia mencapai 561 triliun, sekali lagi ya, 561 triliun di 24 jam terakhir. Dan ini tentunya transaksi yang sangat besar sekali. Dan semua transaksi ini membutuhkan verifikasi transaksi. Ya, jadi mining atau penambangan adalah melakukan verifikasi transaksi dan menyimpan data transaksi di blockchain dengan menggunakan superkomputer. Dan tentu saja membutuhkan daya listrik yang sangat besar sekali untuk melakukannya. Di mana minimal satu penambangan atau mining pool itu minimal memiliki daya 100 megawatt. Di mana 100 megawatt itu daya listrik yang bisa menghidupi 1 juta rumah tangga. Ya, jadi kalau kita lihat ibaratnya kalau di Indonesia 100 megawatt itu bisa menghidupi listrik untuk sekitar satu provinsi. Anda bayangkan saja betapa kuat atau besarnya daya listrik yang dibutuhkan untuk sebuah lokasi penambangan Bitcoin. Tadi Anda sudah melihat lokasi tambang di salah satu perusahaan besar yaitu Minebase. Di mana Minebase adalah mining provider company yang menyediakan lokasi penambangan lengkap dengan mesinnya. Dan mereka biasanya menjual ya project tersebut kepada orang-orang kaya. Ya minimum Anda punya 500 ribu US dollar, Anda sudah bisa memiliki mesin tambang bersama di lokasi Minebase. Nah tentu saja hari ini Minebase CEO-nya adalah Mr. Eyal Alfamovic, ya orang Polandia, di mana beliau akhirnya bekerja sama dan membuat perusahaan baru yang diberi nama iMine, di mana Eyal Alfamovic menunjuk CEO-nya yaitu Mr. Josh Mesquita. Ya iMine adalah cloud mining company, di mana iMine menjual hash power penambangan agar penambangan Bitcoin juga bisa Anda miliki. Ya dengan uang retail, uang kecil Anda juga bisa memiliki. Karena Minebase hanya menjual untuk proyek-proyek besar, ya minimum 500 ribu US dollar atau setara dengan lebih dari 7 miliar Anda baru bisa berinvestasi dalam penambangan Bitcoin. Namun melalui iMine dengan program cloud mining, mereka bisa menjual hash power penambangan dengan angka yang sangat kecil. Bahkan dimulai dari 250 US dollar, Anda sudah bisa mendapatkan penambangan Bitcoin. Ya, Minebase dan iMine lokasi kantornya sama-sama di satu gedung yang sama karena merupakan perusahaan saudara ya.
yaitu di Warsawa, Polandia. Mengapa Anda harus bergabung dengan program ini ya, program iMine bersama dengan Minebase? Karena Minebase ya adalah perusahaan yang sangat profesional sebagai provider mining company ya sejak 2018, di mana diawali di Kazakhstan waktu itu di 2019 mulai di Ekibastus dengan kapasitas 350 megawatt, di mana saat itu penambangan di Kazakhstan sudah dimulai ya, dan kemudian di 2020 mereka sudah mulai penambangan lagi di Mongolia Dalam di Tiongkok, Cina dengan 150 megawatt. Dan kemudian yang terbaru di 2022 mereka memulai penambangan baru di lokasi Latam, Argentina, Amerika Selatan. Dan yang menarik adalah dari 3 lokasi ini, satu-satunya yang tidak menggunakan bahan bakar batu bara atau minyak bumi adalah Latam, Argentina. Di mana di Latam, Argentina ini mereka beruntung menemukan satu lokasi, di mana lokasi tersebut keluar gas bumi yang memang harus dibuang oleh pemerintah Argentina. Nah, Minebase menemukan teknologi mesin yang mengubah gas bumi tadi menjadi daya listrik, sehingga daya listrik bisa dimanfaatkan dengan biaya sangat-sangat murah. Nah, tentu saja selain itu Minebase juga memiliki strategi dengan menggunakan kontainer dalam melakukan atau penempatan mesin mining mereka, sehingga lebih efisien, tidak memerlukan banyak pendingin udara. Anda bisa lihat bagaimana video daripada lokasi tambang yang ada di Latam, Argentina di slide berikut ini. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Minebase and its clients. This is the future of Bitcoin mining. Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Minebase Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Minebase. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Minebase. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específicamente construido para la minería de Bitcoin y de Minebase. This is, you can say, more as a test facility. Esta es una granja de prueba en este momento. And once we prove it's profitable for both sides, we can go to 100 megawatt. Y una vez que hemos probado que realmente la rentabilidad es óptima, nos mudaremos de una granja de 100 megawatts. We invested here a few millions of dollars. Hemos invertido aquí varios millones de dólares. Behind me there are containers for mining machines. Atrás mío, como ustedes pueden ver, hay contenedores en los que hay CPUs y máquinas de minería. The other side, you see the green containers. These are gas generators from gas to electricity. Los contenedores verdes que ustedes ven acá justamente son para generar de gas y hacer obviamente un proceso de energía minado. It's very modern remote control site. En el interior realmente es muy moderno y tiene un monitoreo importante y relevante. Video cameras, security. Tenemos videos y cámaras de seguridad en toda la facilidad. In general, all this area is very secure. En general, en toda esta parte de aquí es bastante segura. And I say, mining farm is like a bank account. Y como siempre he dicho, ¿no? La granja de minería es como una cuenta bancaria. And the mining machines are like the money inside your bank. Y obviamente los CPUs y las minerías que están adentro, ¿no es cierto? Es como su dinero que está dentro del banco. The bank needs to be safe and secure. El banco siempre tiene que estar bajo un perímetro de seguridad y muy seguro en su interior. It needs to be managed by professionals. Necesita ser manejado y administrado siempre por profesional ocasión. Thank you. Gracias. Jadi Minebase adalah sebuah perusahaan yang sangat profesional dan mereka mendapatkan Best Reputation of Mining Farm pada saat International Digital Mining Summit di Shenzhen di China. Dan sekali lagi, Minebase telah membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan penambangan yang masih bertahan sampai hari ini dan tetap profit dalam melakukan penambangan Bitcoin.
Jadi dalam program eMine, mereka menyediakan atau menjual hash power penambangan untuk Anda. Tentu saja dengan angka yang sangat murah sekali, di mana dibandingkan jika Anda misalnya melakukan penambangan sendiri, tentu saja biaya yang Anda keluarkan sangat jauh lebih besar. Baik untuk modal maupun untuk pemeliharaan atau maintenance ya. Nah, tentu saja hash power paket ini bisa berbeda tergantung kapan Anda mulai penambangan bersama dengan eMine ya, karena beda-beda waktu tentu saja hash powernya akan berbeda ya. Ada 6 tipe hash power yang Anda bisa pilih. Yang pertama adalah Nano 250 USDT, di mana Anda mendapatkan hash power 12 terahash. Kemudian Micro 500 USDT, Anda mendapatkan 24 terahash. Mini 1000 USDT Anda mendapatkan 48 terahertz. Basic ya 2000 USDT Anda mendapatkan 96 terahertz. Standar 168 terahertz ya, standar 3500 USDT, dan Gold 10500 USDT Anda mendapatkan 504 dan bonus 39 terahertz. Nah, tentu saja penambangan ini Anda dapatkan selama kontrak yaitu 1200 hari. Ya, jadi Anda mendapatkan kontrak selama 1200 hari dan Anda menikmati yang namanya hasil mining Bitcoin dalam bentuk Bitcoin tentu saja yang masuk ke dalam wallet Anda. Berikut adalah contoh hasil yang sudah diterima oleh para penambang di eMine berdasarkan report daripada bulan Juli 2024. Ya, sekali lagi berdasarkan hasil mining di Juli 2024. Tentu saja hasil di masa depan akan sangat berpengaruh beberapa faktor. Yang pertama, berapa hash power Anda, ya, promo yang diterapkan perusahaan, dan juga tentu saja tergantung harga Bitcoin itu sendiri. Dan ini bukan merupakan kontrak, ini adalah gambaran berdasarkan hasil masa lalu yang sudah terjadi. Di tabel kiri Anda bisa lihat adalah itu terjadi apabila hasil Bitcoin yang Anda terima dalam 1 bulan penuh Anda langsung jual. Artinya Anda langsung menjadikan US dollar. Ya, jadi mesin Nano 250 USDT itu menghasilkan result sekitar 11,6 USDT. Ya, persentase profit berarti sekitar 4,644% jika dibandingkan dengan modal Anda. Kemudian mesin Micro menghasilkan 24,03 USDT. Tentu saja profitnya angkanya sama 4,6%. Kemudian mesin Mini 46,88 USDT, profitnya tetap sama 4,6%. Ya, mesin Basic 2000 USDT 92,81 USDT, ya, profitnya 4,6%. Standar 3500 USDT, Anda mendapatkan 162,2 USDT atau profitnya sekitar 4,6%. Sementara Gold 10.500 USDT, ya, resultnya adalah 544,5 USDT. Profitnya lebih tinggi yaitu 5,185%. Nah, ini adalah apabila sekali lagi Bitcoin yang Anda terima Anda langsung jual jadikan USDT. Di tabel sebelah kanan ya adalah angka di mana jika Anda tidak menjual ya sampai dengan akhir bulan Juli Bitcoin Anda. Artinya Anda masih simpan Bitcoin Anda dan belum dijual. Dan tentu saja harganya pun nanti akan mengikuti harga Bitcoin berikutnya ya. Nah, di akhir bulan Juli 2024 jika Anda tidak menjual Bitcoin Anda, ini adalah persentase keuntungan Anda jika dikomparisi dengan menggunakan saldo Bitcoin tentu saja. Ya, mesin Nano, Micro, Mini, Basic dan Standar keuntungannya 5,4 sekian persen. Namun mesin Gold keuntungannya mencapai 6,08%. Dan sekali lagi tentu saja jika harga Bitcoinnya naik, maka keuntungan ini juga akan naik. Jadi silahkan Anda bisa segera bergabung bersama dengan eMine. Anda bisa mendapatkan daily reward atau Anda bisa mendapatkan hasil Bitcoin setiap hari di wallet handphone Anda. Ya, instant payout karena Anda akan mendapatkan hasil ini secara instan dan Anda bisa pindahkan ke exchanger manapun yang Anda miliki secara instan dengan biaya yang sangat-sangat murah. Yang kedua, dashboard yang interaktif. Jadi Anda bisa melihat seluruh hasil tambang mining Anda ya di dashboard yang ada di akun Anda, dan efisien mesin. Jadi Anda mendapatkan mesin yang sangat efisien karena biaya listriknya murah ya. Dan Anda juga mendapatkan data protection yang lengkap di website Anda atau akun pribadi Anda. Dan juga yang berikutnya adalah expert support. Jadi Anda butuh pertanyaan apapun, Anda butuh bantuan apapun, Anda bisa 24 jam bisa tanya kepada support yang disediakan di akun Anda, dan Anda akan mendapatkan jawaban dan pelayanan profesional dari mereka berkenaan dengan penambangan Bitcoin bersama dengan eMine. Selanjutnya Anda juga bisa melipat gandakan Bitcoin Anda dengan membangun komunitas penambangan Bitcoin ini bersama eMine.
di mana Anda untuk melipat gandakan Bitcoin Anda bisa naik peringkat dari seorang miner biasa menjadi developer, menjadi team leader, menjadi manager, menjadi senior manager, menjadi vice president, dan juga menjadi presiden. Di mana total income yang Anda bisa dapatkan dalam US dollar dalam waktu 1 tahun Anda melakukan pengembangan di bisnis ini adalah 135 miliar. Ya, nah tentu saja dikonversi dalam bentuk Bitcoin. Karena sekali lagi semua bonus dan reward Anda dibayar dalam bentuk Bitcoin. Anda bisa tanyakan lebih dalam mengenai bagaimana Anda bisa membangun komunitas penambangan atau komunitas mining bersama dengan eMine sehingga Anda bisa melipat gandakan Bitcoin Anda. Silakan bergabung dalam komunitas kami. Anda akan mendapatkan dukungan penuh dari komunitas kami, dan komunitas kami hari ini sudah ada di 20 negara di dunia. Yang terbesar tentu saja di Korea Selatan dan juga Jepang. Dan sekali lagi Anda bisa membangun bisnis ini dimanapun di seluruh dunia, karena dengan produk mining Bitcoin masih menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa menarik untuk banyak sekali investor di dunia. Dan sekali lagi karena fungsi daripada Bitcoin bukan hanya sebagai alat tukar, namun sebagai store of value atau penyimpan kekayaan, bahkan pelipat gandaan kekayaan yang sangat luar biasa. Selamat bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa mempelajari lebih dalam di www.imine.com. Anda bisa klik langsung di situ dan Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai bagaimana Anda bisa menjalankan penambangan Bitcoin bersama dengan iMine. Sukses selalu untuk Anda. Salam dahsyat.